A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ziarah bukan pada hari yang indah. Mari hijrah agar hidup semakin berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang hijrah, maka kita akan mengenal masa lalu. Kisah di mana para sahabat dahulu ketika di zaman Rasulullah mereka melakukan hijrah. Dan kita tahu kenapa mereka hijrah. Ketika awal muasal Islam itu hadir, maka orang-orang yang pertama kali masuk menganut agama Islam, mereka dicaci, disiksa, dimaki, hingga mereka tidak nyaman untuk menikmati agama ini. Karena pada waktu itu kaum Quraisy tidak ingin orang-orang yang sudah menganut nenek moyangnya, menganut berhala, berpindah agama kepada agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tahu bagaimana Rasulullah mengizinkan mereka agar mempertahankan keimanan yang begitu berharga ini agar tidak kembali ke masa lalu. Rasulullah izinkan mereka untuk hijrah ke negara Habasah, di mana di sana hiduplah seorang raja. Memang beliau kafir, tapi beliau bersosialisasi dengan baik kepada siapapun. Sehingga para sahabat yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib itu pertama kali hijrah menuju ke negara Habasah. Dan di sanalah mereka mendapatkan perlindungan sehingga kaum Quraisy tidak bisa menganiaya mereka di sana. Itu dulu hijrah karena mereka tersiksa. Hijrah untuk mendapatkan kebaikan. Hijrah agar menjadi lebih baik. Hari ini juga kita sudah dengar bagaimana adanya hijrah fest, hijrah hijaber, kemudian festival hijrah dan sebagainya. Semuanya mengatasnamakan hijrah. Tentu maksudnya adalah menjadi sesuatu yang lebih baik. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang jelek menjadi lebih baik. Nah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hijrah ini sungguh sebuah hal yang harus kita pertahankan. Karena banyak orang yang sudah hijrah, dia kembali lagi. Dan hijrah ini adalah proses berpindahnya seseorang untuk mendapatkan yang lebih baik. Dan bukan perihal siapa yang duluan hijrah, tetapi siapa yang bertahan ketika dia sudah hijrah dan selalu memperbaiki dirinya agar menjadi lebih baik. Kita kenal bagaimana dahulu ada orang udah masuk Islam kembali lagi kepada agamanya. Mereka sudah mendapatkan hidayah, balik lagi kepada agamanya. Ini juga sama hijrah. Pertama hijrahnya bagus, masuk Islam. Balik lagi hijrahnya kepada kafir. Oleh karenanya sangat berharga sekali iman ini, teman-teman. Berharga. Karena ini yang menjadi jaminan, iman ini yang menjadi jaminan kita masuk surga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Kul ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggak mau. Sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa emang yang kagak mau masuk surga ya Rasulullah? Kata Rasul, "Man ata'ani dakhalal jannah." Barang siapa yang mengikutiku, dia masuk surga. "Wa man asani faqad aba." Dan barang siapa yang mengingkariku, maka dialah yang dimaksudkan dengan orang yang tidak mau masuk surga. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karenanya, kita harus pertahankan iman ini. Jangan sampai sekarang udah masuk Islam. Alhamdulillah dilahirkan dalam keadaan Islam. Orang tua kita Islam. Dan kita harus pertahankan ini. Karena sekali lagi, ini yang menjadi syarat kita untuk bisa pulang kampung. Ke negara, ke negeri akhirat. Tempat nenek moyang kita, Hawa, dan kakek moyang kita, Adam, bersemayam dahulu. Jangan sampai kita belok ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka tugas kita saat ini adalah mempertahankan iman ini agar kita tidak termasuk kepada yang tadi Rasulullah sampaikan, kul ummati dakhala jannat illa man aba. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang aba, kagak mau. Emang kita mau sih masuk surga? Semua orang ketika ditanya, mau masuk surga? Mau masuk surga. Tapi apa? Mau masuk surga ketika hayya 'alas shalah, ketika azan berkumandang, berat kakinya melangkah. Suruh sholat ke masjid, kagak mau, berat. Perjalanan yang paling jauh itu bukan kemana-mana. Bukan ke Mekah. Bukan ke Arab Saudi, bukan ke Madinah. Ke masjid. Rumahnya dekat. Tapi ketika berkumandang, hayya 'alas shalah, kagak datang. Maka buat kita yang Allah kasih kemampuan, kasih semangat, bersyukur teman-teman. Ketika dipanggil azan, alhamdulillah bisa datang ke masjid. Ketika lihat Al-Quran, alhamdulillah bisa baca. Ketika ada ajakan untuk berinfak, alhamdulillah bisa berinfak, meskipun sedikit. Jangan-jangan kita pengen masuk surga, tapi baca Qurannya males. Pengen masuk surga, tapi ketika disuruh berinfak, dikit pedit. Karena emang ini penyakit-penyakit yang kita sudah belajar sejarahnya. Bagaimana Qarun, lanatullah alaih. Orangnya kaya, banyak uangnya. Allah yang kasih, tapi dia sombong, takabur. Itu karena kemampuanku. Makanya ketika ada orang yang minta, kagak mau ngasih. Pada uangnya seabrek. Sampai kendaraan yang bawa kuncinya aja begitu beratnya. Tapi itu, ini teman-teman, anugerah terbesar. Pedit itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Maka beruntunglah buat kita-kita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang diselamatkan dari kekikiran dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Dan kita berharap semoga kita tidak termasuk Qarun zaman now. Kalau Qarun zaman lalu yaitu sombong, takabur, pedet, merege hese, yang hartanya banyak, kagak mau ngasih. Kita harta dikit ya wajar kalau misalkan ngasih dikit. Cuman kalau udah harta banyak, ya berusaha untuk kasih banyak. Karena Allah itu akan ganti. Kata Allah, barang siapa orang yang dia bersyukur, maka akan aku tambahkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bentuk syukur kita ketika kita punya harta, ya berbantu orang lain, berbagi, berdonasi, ta'awun. Kemarin ketika di Cianjur ada gempa, kita tolong dengan harta kita. Ketika pagi-pagi mau ke masjid, kita siapin selembar, 2 lembar yang kita punya agar dapat doa dari malaikat. Ya, itu bagian daripada anugerah yang mana kita mengikis kepelitan diri kita. Supaya sekali lagi masuk dalam ayat tadi, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Biar menjadi orang yang beruntung karena enggak punya sifat pedit. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah, umat Nabi yang benar-benar nanti kembali ke kampung halaman, berjumpa dengan nenek moyang kita Hawa dan kakek moyang kita Adam, dan terutama berjumpa dengan Rasulullah SAW
Dan nikmat tertinggi dari semua itu selain surga adalah melihat wajahnya Allah yang selalu menjaga kita, memberikan kebaikan setiap hari, memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah ilmu kita, menambah kebaikan kita, memperbaiki diri kita yang setiap hari kadang atau bahkan mungkin salah selalu terjadi. Karena emang manusia itu adalah tempatnya lupa dan salah. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang selalu menjadi lebih baik dan lebih baik di setiap hari, dan kelak Allah takdirkan kita husnul khotimah hingga berjumpa dengan Rasulullah SAW di surganya nanti. Barakallahu fikum. Kebahagiaanmu adalah kebaikanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila dirasa video ini baik dan bermanfaat, boleh untuk di-share, di-like, dan subscribe. Dan bila ada kritikan serta saran untuk perbaikan, boleh juga disampaikan melalui kolom komentar. Semoga Allah menjadikan kita sebagai sumber kebaikan.